Yo, masih bersama Agung Wiramono di channel Tukang Program. Nah, sekarang kita belajar beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita belajar Python. Kita sekarang belajar tentang software PLC. Nah, ini saya udah buka. Nah, kita coba belajar software PLC Allen Bradley menggunakan RS Logic 500 dan software emulate RS Logic emulate 5000 dan RS Logic 5000 juga ini. Nah, tahap awal yang kita perlukan untuk membuat emulate, yang pasti kita harus install softwarenya dulu, software ini dan ini. Kita bikin dulu, kita buka dulu untuk RS Logic emulate-nya. Nah, ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 16 ini slotnya. Nah, kita bikin satu dulu slotnya di sini. Nah, ini kosong semua. Kita bikin emulate CPU di slot 2. Kita create. Nah, ini kita pilih yang atas. Nah, emulator RS Logic emulate 5000 controller. Ini sebagai CPU-nya lah. Nah, slide startup-nya wadahnya remote. Ini versinya kebetulan yang saya install emulate-nya untuk versi 20. Nah, kita next. Nah, ini controller name kita coba ganti. Bisa diganti juga sih. Oke, ini aja dulu. Kita next. Ini CPU affiliate-nya kita pilih CPU 0. Serial port kita nggak pakai. Nah, kita finish. Nah, untuk emulate ini yang pertama ini masih kosong, masih belum bisa jalan, masih belum bisa running. Nah, selanjutnya, nah ini tidak ada button runningnya, kemudian ini nggak ada IO dan RS nggak ada yang aktif, hanya OK nya aja yang aktif. Ini kondisinya remote. Setelah itu kita buka yang namanya RS Link. Nah, RS Link. Nah, ini sudah kita kecilkan biar sedikit paham dulu. Ini kita RSView dulu. Nah, kebetulan di RSView kita ada bikin. Kita buat dulu configure driver. Nah, ini kita cari di paling bawah ada namanya, sebentar, virtual backplane ya, ini jadi virtual backplane kita add. Nah, kita namai terserah mau dinamakan apa, emulate aja. Nah, slot numbernya berapa? Nah, kita RS linknya letaknya di 0 ini. Kemudian kita close. Nah, ini yang paling bawah ini. Nah, ini factory talk. Nah, ini workstation RS link servernya kita ini yang ini. Nah, ini kebetulan ini kosong, ini belum ada. Nah, setelah itu kita buka, kita bikin logic. Kita buka RS Logic 5000 nya. Nah, sebentar, ini biasanya lama ini. Jadi ada 3 software yang kita pergunakan. Yang pertama emulate, kemudian RS Link, yang ketiga
buat logiknya sendiri. Nah, setelah itu ini udah kita buka ini tampilan RS Logic 5000 nya. Nah, kita file, kita new, kemudian kita pilih di sini tipe controllernya, kita pilih paling bawah emulate. Nah, ini emulate 5570. Nah, ini kita kasih nama belajar Logic EB. Nah, slotnya sesuai dengan slot yang ada di emulator emulate tadi. Ada emulatornya di slot nomor 2. Nah, ini slotnya kita sesuaikan juga, slot nomor 2. Nah, ini menyimpannya mau di mana terserah. Nah, atau default juga salah, di default bawahnya. Cancel. Revisinya kita sesuaikan juga, jangan lupa, karena kita tadi membuatnya itu di versi 20. Nah, untuk revisionnya ini sama 20 juga. Nah, seperti ini. Sasis tipenya abaikan saja, karena itu kita tidak pakai itu, kita fokus ke CPU nya aja. Kita oke. Nah, ini tampilan awal setelah kita membuat file project ini. Nah, di sini ada controllernya, ini kontrol kita, CPU nya, di control tag untuk tag yang ada di CPU, control default, handlernya, power up, ini text ini. Nah, ini nanti kita membuat programnya berada di text ini. Text, ada main text, kemudian main program. Nah, paling bawah ini data-data tipenya, ada add-on-nya juga, preferences. Ini untuk add-on-nya. Nah, ini kita bikin di sini. Nah, ini untuk sebentar, ini backplane ya, kita pakai yang ini. Nah, dan kita pilih new, kita bikin yang mode ini, tipenya ada banyak. Nah, ini kita coba ladder ya, 01. Kita letakkan di main program. Di main program ini di text main program, main text sama main program, dan laddernya kita pilih bisa untuk Bradley itu bisa ladder diagram, function chart, kemudian function block bisa, atau struktur teks. Struktur teks itu lebih ke arah seperti script lah. Nah, biar kita lebih mudah, kita pakai yang ladder. Kita oke. Nah, lalu kita buka. Nah, ini tampilannya awalnya. Nah, ini kita coba dulu, kita tambahkan satu teks. Buat lamp, kita bikin teksnya on. Nah, ini belum, ini tujuannya lamp. Nah, kita ngetik ini tagnya terserah, bisa kita bikin sendiri. Jadi kalau untuk Allen Bradley yang versi Control Logic atau Compact Logic itu tagnya bisa define sendiri atau membuat sendiri, jadi tidak tergantung dari si IO nya. Nah, kalau untuk brand-brand yang lain kan ada yang X1 dan ada yang N atau apa itu. Nah, untuk yang berarti kita bisa bikin sendiri. Ini kita new tag dulu, new lamp on ini. Nah, ini tagnya, data tipenya yang kita pakai boolean. Ada banyak data tipenya, ada boolean, kemudian integer, double integer, floating. Nah, untuk sekarang kita bikin yang boolean. Ini scope-nya nah, ini jangan salah, ini scope, ini tag ini akan disimpan di mana, di program tag ini
yang berada di dalam teks atau di CPU. Nah, kalau CPU nanti masuknya ke control tag ini. Nah, kita langsung masukkan ke dalam control tag, karena kalau berada di program tag nanti beberapa itu tidak akan bisa dipanggil untuk ke device-device yang lain. Nah, ini read write, kita read write. Nah, ini stylenya decimal. Oke, kita upgrade. Sama untuk yang lamp kita upgrade juga, sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini lebar-lebar. Di sini untuk add-on atau simbolik logiknya, ada bentuk bit, ada bentuk timer, ada ini alarm timer, input output, compare itu ini compare, kemudian ada limit test, yaitu scan, equal, negative equal, not less than, greater than, less than or equal, atau greater than or equal, compute sini. Di sini ada semua. Nah, bisa panjang kalau menjelasin semua. Nah, kita fokus ke logic kita yang awal. Nah, ini kita coba buat satu rang lagi di bawahnya. Kita tambahkan ini untuk unlatch nya. Ini kalau simbol L ini latching, untuk simbol U ini unlatching, atau biasa orang-orang set reset nih. Nah, ini kita bikin lagi lamp off. Ini lamp tujuannya sama, karena kita mau reset yang tag lampnya ini. Nah, ini kalau kita belum membuat tagnya, dia akan muncul tanda error ini, karena di dalam satu rang ini terdapat errornya atau belum terdefine tagnya. Ini kita buat dulu. Nah, sudah. Ini untuk verify rutinnya, ini rutin, satu rutin ini, atau kita bisa verify controllernya untuk keseluruhan. Nah, kita cek dulu. Nah, setelah selesai membuat, kita masukkan ke dalam CPU yang ada di emulator tadi. Kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita running. Nah, caranya masuk communication, menu communication, kemudian WO aktif. Nah, setelah WO aktif, dia akan muncul ini, ada beberapa ini. Nah, kita cari yang emulate. Nah, emulate, kemudian kita cari yang di slot 2 tadi yang kita buat. Nah, ini masuk sini. Nah, kita beli yang atas ini, kita download. Nah, ini kita download. Ingat ya, kalau PLC download itu kita mengirimkan program kemasukan program ke dalam PLC-nya. Kalau upload kita mengambil. Berbeda dengan yang di web. Kalau versi web, kalau di web kita kan, kalau download kita mengambil data dari web, kalau mengupload kita mengirim data ke web. Justru balikannya, karena komputer kita ini sebagai hitungannya sebagai bukan masternya ya, masternya yang main CPU nya ada di PLC. Jadi kita sebutannya download kalau untuk memasukkan program ke dalam PLC nya, ke CPU nya. Kita download, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai nih. Nah, ini controllernya oke. Dan cuman statusnya sekarang masih remote program, belum running. Jadi kalau remote program itu dipakai untuk memprogram, koneksi dengan terhubung dengan PLC nya, CPU PLC nya, tapi difungsikan hanya untuk program mode. Nah, ini kita run mode langsung. Nah, ini change controller
mode to remote run, to remote run ya. Kita yes. Nah ini remote run dan run, CPU nya run mode aktif, kontrolnya oke. Nah kita lihat di emulate tadi. Nah di emulate lampu paling atas ini runnya aktif. Nah, dan oke. Terus kita minimize dulu. Nah kita coba, ini udah online. Nah ini kita bisa mainkan, kita klik kanan, kita force, toggle bit. Nah ini sebentar, ini ada yang kurang karena kita membuat satu ladder, kita belum menambahkan. Nah di sini kita harus menambahkan namanya jam subroutine. Sebentar, kita disini namanya JSR, jam subroutine. Nah ini kita pilih routine yang mau kita aktifkan. Kalau tidak ada ini adalah jadul bentar. Nah, input parameternya delete dulu yang paling bawah, bagian bawahnya input parameternya tidak kita perlukan. Jadi kita yang butuhkan hanya jam to subroutine karena kita rutinnya berbeda, bukan di main rutinnya. Nah, membuat programnya kita bikin ladder sendiri tadi. Nah ini kita checklist dulu, kita accept dulu. Nah sebentar, ini udah tanda i, ini silakan mengindikasikan dia udah bisa di accept atau ready to accept. Accept dulu. Nah setelah accept, nggak perlu tes, kita langsung finalis. Oke, jadi untuk RS Logic 5000 ini kita bisa edit online, jadi tanpa mengganggu program yang sedang berjalan. Nah, seperti itu. Nah kita balik ke sini, ladder kita tadi. Ini untuk kita coba. Nah toggle on, ini dia aktif, yang aktifkan. Nah lamnya, tagnya aktif. Kalau hijau ya kita off. Oke. Dan kalau untuk kita bisa membuat banyak ini dengan banyak CPU yang berbeda dengan program yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Next video kita akan belajar tentang apa itu boolean, kemudian apa itu integer, apa itu double integer, floating atau real. Kita coba buat logik sederhana dulu untuk kita belajar. See you next time. Bye bye.